bagian firman Tuhan ini, dan menurut saya, tanpa saya menjelaskan, kita mengerti. Karena ini adalah sebuah naskah atau sebuah perikop, dan ceritanya itu beruntutan atau berurut-urut. Tidak copot satu, sebentar hilang, langsung muncul satu, tidak. Tetapi ini cerita yang menurut kita, kalau kita baca, ya sudah kita pahami. Wah, Yusuf ketika ia dibenci, lalu ia dijual oleh saudara-saudaranya. Ia dijual oleh saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, itu bagaimana diceritakan permulaan Yusuf pada usia yang ke-17 tahun. Ia tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Tadi dengan sekolah minggu saya bilang ada berapa ketika ia tidak disukai, karena ia lebih disayang oleh bapaknya Israel. Ia lebih disayang. Dari 12 anak laki-laki, Yusuf diprioritaskan. Wah, ini kau lahir yang sekian, masa kau dapat jubah yang bagus, kami tidak. Ini bapak lagi. Harus adil dong. Dan mereka mulai berpikir, ini kalau dia besar berarti kita nih bapak geser ini. Semua intinya Yusuf, semua Yusuf. Kita di mana? Pada hari minggu lalu ketika selesai ibadah minggu, saya dengan adik saya buat rekaman video di depan itu, karena saya ingat ada khotbah hari minggu itu, iri hati berujung kepada pembunuhan. Iri hati berujung pada pembunuhan. Dan Bapak Ibu cuma tahu kalau bagaimana Yusuf sampai ada yang mau berusaha untuk membunuh, ada yang bagaimana berusaha untuk dijual dan lain sebagainya. Mereka iri hati. Ayat 11 kalau kita lihat pada pasal 37 ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Iri hati berujung pada pembunuhan. Tetapi karena tema kita bulan Mei ini hanya dekat Allah, kita merasa tenang, dan subtemanya bagaimana kita mau dekat ke Allah atau dekat ke harta. Kalau berbicara tentang harta, tumpu saudara pun kita tidak peduli lagi. Yang penting kalau dia bisa jadi uang, kita uangkan. Ini antara bunuh dengan jual ini. Mereka kalau kita bunuh rugi. Dan kita tumpahkan darah kita bersaudara sendiri. Bagaimana salahnya ada orang Ismail lewat, kita jual saja. Kenapa jual? Tong dapat untung. Saudara, satu bapak, ketika berbicara tentang harta, orang tidak akan kompromi. Dan tuh pemuda dia bilang, kenapa saya lebih di sini? Aduh, di kampung itu susah. Hanya batas tanah sedikit, orang bisa baku bunuh dan lain sebagainya. Lalu dia cerita bagaimana Eksa datang garuk dan status anak om kah, dia datang dan bawa dan parang dia tebas di sini kah, ada rusuk yang putus itu. Ya mungkin teman Bapak Ibu jemaat tahu itu di mana kejadiannya. Dan menderitalah omnya itu baru meninggal. Status di bawah. Baru-baru lagi saya dengar kesaksian dari jemaat, status anak kena tanah satu petak, dia sudah tidak peduli itu dia punya om kah, dia punya kakek kah, dia punya nenek kah, dia tidak peduli. Harta. Barang yang tidak bersuara, tetapi bisa mencelakakan banyak orang. Terlebih keluarga inti. Firman Tuhan bilang, tong datang tidak bawa apa, kita mau pergi juga tidak bawa apa-apa. Orang punya semuanya tidak selamanya dari hasil tanah. Tapi dari hasil keringat. Tanah banyak juga, kalau keringat tidak keluar juga kan tidak mungkin dia keluarkan uang sendiri kan. Hanya saya dorong ada saya bilang, kalian sekolah baik-baik. Tanah itu tinggal sedikit, kalau bagi kita satu jengkal, nanti ujung-ujung kita tinggal satu jengkal itu.
Lebih bagus kita bawa itu kertas A4 yang ada tulis tompu nama, ada ijazah di situ dan lain sebagainya. Kita bisa masuk di instansi mana, mau di kampung halaman kah, di tanah rantau, yang penting kita bawa kertas itu untuk kita masa depan, hari depan. Yang dulu orang bilang begini, perempuan-perempuan tidak sekolah, kan itu anaknya orang. Kita itu kalau minta maaf, kalau anak perempuan itu mereka berpikir, dan nanti kalau besar dia kalau kawin dia pergi sudah tinggal sama orang, jadi itu tidak perlu diperhatikan. Saya bilang itu juga harus diperhatikan. Karena dia akan bawa dan dia punya kertas itu ke depan. Ya temukan bagus kalau dia punya suami bekerja. Apa orang timur hanya urus mabuk. Tambah susah sudah mereka itu. Jadi semua harus diperhatikan. Gara-gara harta. Di mana sudah ayat tadi? Ayat yang ke-26 itu sangat menarik. Kita baca. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Mari kita berpikir sedikit. Apakah ketika Yusuf pergi dia sendiri? Dia bapak, kau pergi, kau saya suruh kau pergi, kau lihat kau saudara di sana. Apakah dia jalan sendiri, Bapak Ibu Jemaat? Tidak. Yakub atau Israel, waktu ia keluar dari rumah Laban, itu dia tidak bawa ternak-ternak saja, tetapi orang-orang atau budak-budak baik yang dia beli sendiri untuk bekerja di rumahnya. Sehingga ketika dalam perjalanan ia mengatur barisan, yang paling depan hamba-hamba dan lain sebagainya, istri dan anak-anak semua di depan, dan dia hamba-hamba semua di depan, dia bawa, suruh bawa ini untuk apa? Persembahan untuk dia punya kakak. Bagaimana untuk dia mengambil hati kakaknya. Jadi dengan demikian ketika orang bekerja di rumahnya, tidak anak-anaknya, ada hamba-hamba yang ia peroleh sendiri, ia beli sendiri. Dan ketika ia mengutus anaknya pergi, menyuruh anaknya pergi, itu pun anaknya tidak sendiri. Pasti ada hambanya Yusuf yang temani Yusuf pergi. Yang kedua, mudah sekali ya Israel atau Yakub percaya anaknya dimakan oleh binatang buas. Bagaimana binatang buas makan baru jubahnya utuh? Binatang buas mana paling pintar sekali, dia kasih lepas orang punya jubah baru dia makan. Kalaupun mereka sobek-sobek, pasti kelihatan sekali. Namanya kalau binatang buas yang cabik dengan orang sobek pakaian, itu pasti jelas berbeda. Tetapi adakah kemungkinan besar Israel mencurigai anak-anaknya yang membunuh? Ada. Dari mana kita tahu? Mari kita melihat di pasal pasal 37 ayatnya yang kedua bagian B, saya akan baca. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kalimat paling terakhir. Yusuf menyampaikan kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, ini lagi Yusuf disuruh pergi oleh ayahnya dengan tujuan ke sana, kau lihat saudara-saudaramu di sana, apa keadaan mereka, bagaimana keadaan kambing domba di sana, dan pulanglah dan sampaikan kabar itu kepada saya. Siapa yang suka? Saya jalan baru saya lihat ini jemaat mungkin duduk buat apakah? Saya langsung cerita di atasan atau pimpinan tempat kerjanya. Saya susu bos. Ada bos anak buah yang tong jemaat sama-sama itu.
bawa kelapa sawit tapi tidak sampai di sana, dia kasih turun lain di tempat lain. Dia panen habis, dia tidak jual di sini tapi dia jual di sebelah. Nanti buah yang busuk-busuk dia taruh di sana. Besok dia tidak jemaat di sini, dia pergi jemaat yang lain, dia sampai di sana lagi, dia langsung dipecat. Saya dibenci. Apalagi kalau kita lihat saudara-saudara di sini, ada kemungkinan besar dan kejahatan-kejahatan mereka lakukan. Kira-kira kejahatan apa saja? Kita berpikir, tadi kan saya bilang kita berpikir sedikit. Bisa saja mereka menjual domba. Atau mereka buat apa, yang penting ada kejahatan-kejahatan mereka lakukan. Memang di sini tidak menuliskan kejahatan apa yang mereka lakukan. Tetapi kalau mereka bekerja sebagai peternak, pasti kemungkinan besar mereka menjual domba. Atau ketika mereka senang makan domba, langsung kasih selesai, duduk bakar lingkar, bareng habis. Firman Tuhan katakan, ketika ia sering melaporkan kejahatan-kejahatan saudara-saudaranya, maka Israel atau Yakub lebih menyayangi anaknya Yusuf, dan kepada dia dikasih penghargaan jubah yang maha indah. Yusuf senang, saudara-saudaranya tambah benci, tambah marah. Oh, kau begitu, kau permainan. Supaya kau dapat bapak puas hati, kau buat begitu. Mereka marah. Dan datang lagi tambah marah ketika Yusuf menceritakan mimpinya. Saya mimpi di sebuah ladang dan kita sementara ikat berkas-berkas. Lalu berkas saya itu berdiri tegak dan kalian punya berkas-berkas itu tunduk kepada berkas saya. Mereka marah lagi. Mereka, masa kamu jadi raja atas kami? Oh, terlalu lama lagi ya mimpi. Bahwa bulan dan matahari dan ke-11 bintang sujud kepada dia. Dan saudara, bapaknya bilang, bapaknya tegur, masa saya dan kau mama harus sujud sampai ke tanah ke kau? Bahasa sehari-hari seperti begitu. Tapi itulah mimpi dan bapaknya. Simpan semuanya itu dalam hati. Tapi saudara-saudaranya bukan simpan dalam hati, tetapi timbul iri hati di dalam hati saudara-saudaranya. Sehingga hal itu mereka bermufakat, mereka memikirkan bagaimana untuk melenyapkan saudaranya, saudara kandungnya sendiri di tengah-tengah mereka dan di muka bumi. Dan sampai muncul satu perkataan, bagaimana kita mau melihat supaya mimpinya itu terjadi atau tidak. Ia dipilih oleh Allah. Tapi Bapak Ibu jemaat, kita renungkan ke sana. Seolah-olah Yusuf itu sudah mau selesai nyawanya. Mau diancam, mau dibunuh dan dibinasakan di tengah-tengah saudaranya. Mereka sudah merancangkan kejahatan. Ingat, sudah iri berarti sudah benci, sudah mulai merancangkan kejahatan. Tidak akan rancang yang baik-baik. Begitu saja kita bunuh dia, nanti kita sembelihkan hewan, taruh darah, nanti kasih tahu ke Bapak kalau dia lagi dimakan oleh binatang buas. Ini sudah, wow, saya bilang luar biasa sekali saudara-saudaranya ini. Kita saja kalau saudara kita sakit, tong sudah tidak tenang. Bagaimana apalagi dia kalau masuk rumah sakit, kita harus pikirkan biaya obat. Semua kita harus urus baik. Atau ada di sini kalau saudaranya meninggal dan dia langsung pesta di rumah? Tidak ada. Kita punya sepupu saja, yang dekat saja. Jangan sepupu, orang-orang dekat dengan kita saja sedang berduka saja. Kita juga turut bela sungkawa. Kita juga turut sedih. Tapi jangan sampai saudara kandung kita, orang-orang atau sepupu kita, satu kali ke sepupu, dua kali ke, tiga kali ke, jangan sampai ia dipanggil Tuhan dan kita puji Tuhan ia sudah meninggal. Saya kira itu tidak akan ada di dalam kehidupan kita. Malahan kita sama-sama berjuang bagaimana mempertahankan kerukunan keluarga kita masing-masing. Berbeda dengan Yusuf. Ketika saudara-saudara melihat dari jauh, belum terlalu jelas, mereka sudah mulai mengenal dia. Dan ketika ia sudah dekat,
Firman Tuhan apa yang mereka lakukan? Mereka bermufakat, mereka diskusi, mereka mulai mempertimbangkan, mereka mulai rancangkan, mereka mulai rencanakan bagaimana caranya supaya membunuh Yusuf dan jejaknya tidak diketahui. Membunuh supaya jejaknya tidak diketahui. Dan apa yang mereka katakan supaya kita mau melihat bagaimana dia punya mimpi itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dari kisah Yusuf ini kita bisa pelajari. Saya belum selesai tapi sampai di sini kita bisa pelajari. Apapun kondisi dan tekanan yang kita alami, seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar. Ini dalam sumur ini. Coba waktu itu kalau orang Ismail tidak pergi lewat. Mereka duduk makan di atas dan dia saudara kelaparan di bawah. Mereka lagi duduk minum air di atas dan dia saudara di dalam sumur yang tidak ada air. Masa begitu teganya ya seorang saudara terhadap saudara kandungnya sendiri. Ruben punya keinginan untuk melepaskan saudaranya, tapi ia tidak berani. Pertanyaan saya, kenapa Ruben tidak berani? Jangan sampai ia juga jadi korban. Dia sendiri. Dia saudara 11 orang masih ada. Dan kemungkinan besar juga ada budak-budak. Hamba-hamba yang bekerja sama-sama waktu itu. Mereka sudah sepakat dan mufakat bersama. Bagaimana untuk menghabiskan. Nah kalau begitu banyaknya orang. Dan mereka hanya 2 orang. Dia hanya pikir dalam diam. Bagaimana saya bisa selamatkan saya punya adik. Dengan cara kasih masuk dia di dalam sumur itu saja. Ia datang, ia punya tujuan untuk menyelamatkan. Tapi dia sudah tidak ada. Mungkin pas makan dia tidak ada di tempat. Sebetulnya hanya mau sampai makan saja. Mereka punya adik kandung. Saudaranya tidak dikasih makan. Dan mereka mulai berpikir, wah kalau bunuh ini tidak untung. Kita rugi. Kalau begitu kita jual kepada orang Ismail. Secara manusia dan saudara-saudara mereka berpikir mimpinya tidak akan digenapi lagi. Apa yang disampaikan kepada kita tidak akan tergenapi lagi. Di padang gurun siapa mau lewat dan siapa mau selamatkan. Kita lebih banyak. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Secara tidak langsung Tuhan sesungguhnya membawa orang Ismail, orang Midian lewat di situ. Dan firman Tuhan katakan, Yehuda bilang, wah rugi kalau kita bunuh. Apa untungnya kalau kita bunuh? Kita jual dia supaya kita dapat untung. 20 sikal perak dia dijual. Wah kalau kita jual lalu bagaimana? Sudah selesai. Dia punya jubah sembeli kambing saja, celup darahnya, kasih. Kambing itu aromanya lebih keras kalau dia berdarah ya. Saya ketahuan, tetapi namanya jalan jauh, kalau darah sudah lama kan amis. Sudah tidak tahu, sudah tidak kenal itu darah manusia ke darah hewan ke, atau sudah tidak tahu lagi. Yang penting darah. Hanya yang tidak masuk akal itu sudah. Masa hewan mana yang bisa buka dia punya jubah bagus-bagus, baru kasih. Kalaupun tersobek-sobek pun, orang sudah tidak kenal lagi itu jubah maha indah, maha bagus, sudah terkenal. Tapi kenal ketika semua mungkin aksesoris kah, dia punya kancing kan lain-lain itu masih kelihatan. Mereka menjual. Mereka dapat untung, Yusuf seolah-olah rugi karena ia sudah sampai di Mesir. Tetapi ingat baik-baik, dalam perjalanan Yusuf, ketika dibandingkan dengan saudara-saudaranya, yang hanya bagaimana menjualkan saudara untuk mendapat untung. Tapi Yusuf tidak. Yusuf selalu dekat dengan Allah. Apapun itu, ia lakukan dengan rasa takut kepada Allah. Sehingga ada perbedaan yang sangat jelas. Mereka yang banyak 11 orang dengan Yusuf yang sendiri. Yang dijual oleh saudara-saudaranya. Kelihatan mereka dibuang. Dia dibuang dan dijauhkan dari saudara-saudaranya.
Tetapi ketika ia dekat dengan Allah, di rumahnya Potifar, seolah-olah ia dijatuhkan, sampai masuk dalam penjara. Ia tetap disayang oleh kepala penjara, karena ia dekat dengan Allah. Dari penjara, ia diangkat menjadi orang nomor 2 di istana Raja Firaun. Hanya dekat dengan Allah. Tapi waktu coba Yusuf, dia hanya setiap hari pikirkan dia saudara-saudara. Saudara-saudara punya tidak kesempatan lagi untuk pikirkan Tuhan, karena ia pikirkan siapa? Pikirkan bagaimana mau selesaikan Yusuf. Ini Yusuf kedatang lagi, tong habis, dia jual orang. Selama Yusuf tidak ada, mereka aman. Puji Tuhan, Yusuf tidak ada jadi tong bebas. Tetapi ketika Tuhan yang datang, kelaparan terjadi. Kelaparan terjadi, lalu mereka mulai bingung sudah itu. Sampai akhirnya Tuhan Bapa dan Tuhan mempertemukan mereka dengan Yusuf. Dan disitulah mereka mulai tahu Yusuf. Lalu Yusuf bilang begini, sudah, saya sudah melepaskan pengampunan. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk saya. Sehingga saya terlebih dahulu di tempat ini untuk menyediakan makanan bagi kalian. Wow, usia yang sangat muda, 17 tahun. Dengan saudara-saudaranya yang sudah dewasa, pemikirannya, pengalamannya dalam bekerja. Tetapi itu tidak cukup kalau kita jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, pikiran kita hanya harta, uang, harta, uang, harta, uang, harta, uang. Sampai orang kita bisa jual untuk dapatkan uang, itu juga kita akan lakukan. Kenapa? Kepentingan kita. Ingat, dari Yusuf, lagi-lagi dari Yusuf, kita belajar bahwa itulah kalau kita dekat dengan Tuhan. Kita akan rasa tenang, kita akan rasa aman. Ketika kita melihat segala sesuatu yang diperlakukan kepada kita ada dalam rancangan dan rencana dan seizin Tuhan. Dan seizin Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Satu helai rambut tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak kasih izin. Tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak kasih izin. Itu kehidupan orang percaya kepada Allah. Apalagi dan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Jangan pernah sesali. Jangan pernah marah yang berlebihan. Jangan sampai satu rumah lalu saling benci, jangan. Saling simpan kepahitan, jangan. Saling iri, jangan. Setiap situasi yang Tuhan izinkan kita alami, baik di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, karir, pekerjaan, atau dalam jemaat. Satu yang kita percaya, ada maksud dan rencana Tuhan yang mulia.